103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM Mania, Vika kembali hadir di jam 3 sore nih. Dimana lagi kalau bukan di sore, makin asik aja di 103,4 DFM Jakarta. DFM Mania, syukur alhamdulillah pada hari ini hari Kamis ya, tanggal 1 Agustus 2024. Itu artinya kita sudah masuk di bulan kemerdekaan nih. Pada tanggal 17 Agustus, bangsa kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 tahun. Gimana DV Mania udah menyiapkan apa aja nih buat Agustusan nanti? Oke, DV Mania, untuk mengawali bulan kemerdekaan nih, pada sore hari ini Vika kedatangan sahabat-sahabat Vika. Pastinya mereka akan berbagi info nih. Maklum ya, udah lama nggak silaturahmi ke DFM. Oke, siapa aja sahabat Vika ini DFM Mania? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah buat ngingetin DFM Mania yang pada sore hari ini lagi mantengin sore makin asik aja nih, kita kenalan dulu ya biar makin akrab. Ada Mas Izudin Muhammad, alumni Forum Indonesia Muda tahun 2022, betul? Forum Indonesia Muda 22, Kak. Oh, bukan tahun Bukan 22 itu ya? tahun. Aduh, Itu Vika angkatan salah dua, nih. betul. Oh, jadi itu tuh angkatan. Iya, betul. Angkatan 22, 2022. Bukan tahun 2022. Oh, bukan tahun 2000. Oh, angkatan yang Forum ke-22. tim 22 aja, Oke, gitu oke, aja, oke. cukup. Oke, cukup gitu Betul. aja ya. Oke, sebenarnya tuh Mas Izudin ini nggak sendiri ya? Betul Ada sekali. temennya juga, Mas Aryan ya? Mas Aryan, Tapi betul. mungkin kebetulan lagi di jalan, belum sampai ya? Iya. Oke deh, kita berdua dulu aja, gimana nanti Tidak Mas Aryan apa-apa, bisa Kak. nyusul ya, Mas Izudin? Siap. Oke, Mas Izudin, Vika pengen tahu nih, FIM ya? Betul. Forum Indonesia Muda. Muda, Ini tuh betul. forum apa sih dan konsennya pada bidang apa nih? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih Kak Vika, Oke. kawan-kawan semua. Ya, Forum Indonesia Muda sendiri ini adalah sebuah komunitas gitu ya, atau yayasan yang di mana kita berfokus pada pendidikan atau inkubasi kepemimpinan. Jadi kita mengumpulkan atau bertemu dengan orang-orang hebat, pemuda-pemuda keren, orang-orang muda keren yang punya semangat kepemimpinan dan semangat inovasi yang baik untuk Indonesia khususnya. Seperti Oke. itu, Kak Vika. Oke. Ini Vika penasaran nih, apa yang melatar belakangi berdirinya FIM ini? Oke, FIM ini didirikan pada tahun 2003 gitu ya. Itu semangatnya untuk menjadikan wadah gitu ya, menjadi tadi inkubasi kepemimpinan bagi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Oke. Yang dimana kita ingin fokus menciptakan pemimpin-pemimpin muda yang dimana itu kita bisa memberikan dampak yang baik untuk bangsa dan negara. Gitu. Oke, berarti tujuannya ini untuk membentuk generasi-generasi muda Betul sekali. untuk bisa menjadi seorang pemimpin atau punya jiwa kepemimpinan Betul ya. sekali Kak Vika. Oke. Nah, ini siapa aja sih yang bisa menjadi anggota? Apakah ini terbuka untuk umum atau sebaliknya mungkin untuk khusus seperti apa nih Mas Izudin? Oke, sebenarnya bisa bergabung di Forum Indonesia Muda ini semua kalangan bisa bergabung. Oke, berarti terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Untuk siapa saja untuk ya? siapa saja Oke. yang merasa jiwanya muda. Memang Berarti kalau yang betul. udah tua nggak bisa ya? Kan yang paling penting berjiwa muda gitu Oh, ya. meskipun sudah berumur, tapi kalau Betul, berjiwa muda berarti berjiwa masih muda. boleh ya? Bisa, betul. Oke. Oleh karena itu biasanya kita di Forum Indonesia Muda itu ada yang namanya pelatihan nasional, Kak. Oh. Nah, biasanya di sini pelatihan nasional itu kita mengumpulkan pemuda-pemuda yang punya kepemimpinan yang keren di Indonesia untuk dalam satu wadah pelatihan. Kita ciptakan pemimpin-pemimpin bangsa baru gitu di tiap tahunnya. Gitu. Berarti itu agenda rutin. Betul sekali, Kak Vika. Agenda rutin yang biasanya dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun, betul. Apa aja tuh isi acaranya, Mas Izudin? Isi acaranya banyak. Kita ada materi pastinya dari pemateri-pemateri yang keren-keren gitu ya. Kemudian juga kita menanamkan nilai-nilai dari Forum Indonesia Muda itu sendiri. Kemudian kita membangun jejaring di situ. Karena yang bergabung di situ ada anak muda. Kalau tahun ini kami ada 5 jalur yang dimana itu dia yang punya latar belakang aktivis, entah itu mahasiswa, entah itu seorang profesional atau mereka-mereka yang profesional muda. Itu juga ada. Atau teman-teman kalau saat ini kan digital nih Kak.
banyak yang jadi influencer nih. Wah, iya. Kami juga di situ ada teman-teman dari influencer yang bisa bergabung juga gitu. Kemudian ada teman-teman entrepreneur dan juga ada teman-teman pemimpin-pemimpin yang bisa menggerakkan masyarakatnya, membuat pelopor-pelopor kebaikan lah di lingkungannya sekitar gitu sih Kak. Oke, nih sebetulnya Mas Izudin, kita juga betul. penasaran ya, apa sih yang melatar belakangi Mas Izudin dan juga teman-teman yang lain ikut aktif terlibat dalam Forum Indonesia Muda, dan bagaimana pengalaman Mas Izudin dan teman-teman sejauh ini di FIM? Oke, kalau teman-teman banyak ya Kak ya alasannya ya. Ada yang dia ingin menambah jejaringnya sehingga apa yang sudah dia kerjakan kebermanfaatannya akan jauh lebih melebar luas gitu Kak ya. Menambah relasi juga. Betul sekali Kak gitu. Kalau dari saya pribadi, saya memang pada saat itu mencari wadah gitu ya. Pada saat itu kalau latar belakangnya saya aslinya Sidoarjo nih Kak. Oh iya. Jawa Timur. Dari Sidoarjo betul. Ya. Oke. Kemudian saya dari SMA kuliah itu di Surabaya. Saya biasanya bertemu dengan teman-teman yang ada di Surabaya. Ketika COVID, saya kembali ke Sidoarjo. Saya ngelihat, wah apa yang bisa saya lakukan di Sidoarjo nih. Saya butuh teman-teman yang bisa memberikan wadah ini nih gitu. Ternyata saya bertemulah Forum Indonesia Muda ini. Dan ternyata ketika saya bergabung, bukan hanya ketika saya di Sidoarjo aja nih Kak. Saya pindah ke Jakarta, saya ketemu orang-orang dengan semangat yang sama. Saya pindah ke Tangerang, saya ketemu dengan orang-orang dengan semangat yang sama pula. Dan di seluruh Indonesia pun kita juga ada teman-teman lainnya gitu. Berarti maksud Mas Izudin ini Forum Indonesia Muda ini berarti sudah ada di setiap daerah regionalnya? Betul sekali Kak, betul. Iya. Jadi kalau guyonannya gitu ya, atau leluconnya teman-teman, kalau kita mau jalan-jalan ke Papua, pasti ada anak FIM-nya di situ tuh. Gitu. Jadi nggak takut sendirian, nggak takut nggak ada temen ya. Kita mau ke Aceh, pasti ada juga tuh. Gitu. Itu beneran di setiap daerah? Pasti tuh ada? Setiap daerah, setiap wilayah pasti ada gitu Kak. Bahkan ceritanya teman-teman itu ada yang ketika main di NTT gitu ya, kotanya memang agak jauh nih. Terus kita bilang, wah kita lagi ada di sini. Teman-teman yang di daerah sana, oke, kita ketemu gitu. Dibilang untuk ketemu, dan memang ketika bertemu ada hal-hal bermanfaat, insight-insight menarik yang bisa saling berbagi gitu antar kita. Gitu, ada yang bisa diambil manfaatnya dari setiap pertemuan yang terjadi. Betul sekali. Oke, Mas Izudin bisa nggak sih kasih contoh nyata inovasi sosial apa nih yang pernah dilakukan oleh FIM? Oke, mungkin saya nggak terlalu jauh ya Kak ya. Yang terdekat, yang kemarin saya juga mengikuti perkembangan di teman-teman Tangerang. Di teman-teman Tangerang itu mereka membuat kegiatan berupa mendampingi anak-anak yang putus sekolah, memberikan semangat dan sebagainya, sehingga outputnya itu ada anak-anak yang akhirnya semangat dan melanjutkan ke mengambil paket C, paket dan sebagainya untuk melanjutkan sekolahnya gitu. Kalau di beberapa tempat ada juga, misalnya di Papua, teman-teman itu membuat kayak rumah belajar juga di sana gitu. Di Bandung juga ada yang seperti itu. Dan di beberapa kota-kota wilayah-wilayah lainnya itu juga membuat inovasi yang itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut gitu Kak. Oke, berarti dimulai dari hal yang terkecil betul tapi nyata jelas ada di hadapan kita ya masalahnya. Betul sekali Kak. Oke. Nih Mas Izudin, menurut Mas Izudin apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemuda dalam menciptakan inovasi sosial di Indonesia? Oke, kalau menurut saya yang tantangan terbesar adalah konsistensi Kak. Betul sekali. Konsistensi. Kalau masalah ide, era digital saat ini kan ide banyak Kak. Semua informasi kita bisa terima tuh. Tapi konsistensi itu yang akan susah. Maka dari itu konsistensi itu biasanya bisa terwujud karena apa? Karena lingkungannya. Semangat juga kadang ya. Kadang konsistensi dan semangat kadang tuh bisa naik turun ya. Bisa kadang jadi tiba-tiba kendor, bisa gimana gitu ya. Makanya ketika kita gerak sendiri, mungkin awalnya panjang cepet nih Kak. Tapi lama-lama semangatnya turun-turun. Nah, ketika inilah teman-teman kita bergabung di Forum Indonesia Muda untuk saling menyemangati satu sama lain itu Kak. Kita punya semangat berjuang, teman yang lain punya semangat berjuang, berkumpul, akhirnya bisa cukup
panjang gitu. Ya, bisa Semangatnya. saling menyemangati Betul ya. sekali, Kak. Oke, Mas Izudin nih, di bulan kemerdekaan ini sebenarnya masih ada yang ingin Vika tanyain ya, terkait Oke. kualitas kepemimpinan pemuda menurut Mas Izudin juga nih. Tapi Siap. nanti deh kita tunda dulu ya setelah Oke. dengerin yang asik-asik berikut ini. Terima kasih DV Mania masih bersama Vika di Sore Makin Asik Aja. Kalau tadi baru satu orang nih Mas Izudin ya, sekarang alhamdulillah Mas Izudin temennya udah datang ya. Ada Iya. Mas Aryan nih DV Mania. Mas Aryan Handika Saputra, betul? Ya, betul banget. Mas Aryan ini alumni FIM angkatan 23, betul ya? Ini alumni tuh berarti maksudnya sudah lulus apa bagaimana nih? Ada kata alumni. Setelah lulus pelatihan itu disebut alumni. Oh, Kak. pelatihan betul. yang tiap tahun itu Yang ya? tiap tahun itu tadi, betul, Oke. Kak. Oke nih Mas Izudin, Mas Aryan, menurut kalian nih, apa kalian melihat adanya dukungan yang cukup nih dari pemerintah atau dari sektor swasta untuk inovasi-inovasi sosial yang dilakukan oleh pemuda atau teman-teman FIM ini? Oke, silakan, Aryan. Oke, kalau untuk dukungan ya, dukungan kolektif dari pemerintahan itu banyak banget Kak gitu. Dan terutama kemarin waktu pelatihan angkatan tahun lalu, FIM 25, itu dari Kemenpora gitu ya. Itu dari disupport sama Kemenpora dan juga dari sektor swasta. Kemarin ada Transjakarta juga gitu. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan nasionalnya Kak ya gitu. Kalau kegiatan-kegiatan daerahnya lebih banyak lagi. Contohnya seperti di Sumatera Utara sama di Jambi ya, regional di daerah itu disupport, mereka punya rumah baca gitu. Jadi disupport sama dinas pendidikan gitu, dinas pendidikan di daerah maupun dinas perpustakaan gitu. Berarti sejauh ini tidak masalah ya, instansi pemerintah ataupun swasta alhamdulillah selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FIM sendiri. Betul ya. sekali, Kak. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, bagaimana nih Mas Izudin, Mas Aryan, Forum Indonesia Muda mendukung pemuda dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi sosial? Oke. Tadi kalau disampaikan pemerintah dan swasta supportnya penuh gitu Kak ya. Kita di FIM itu memang semangatnya ada semangat kolaborasi gitu Kak ya. Yang dimana kalau apa yang akan kita berikan yang tadi saya sampaikan, kita ada namanya tiap tahun pelatihan nasional, pelatihan Forum Indonesia Muda. Di tahun ini kita pelatihan Forum Indonesia Muda 26. Yang ke-26 ya? Yang 26, betul. Plat FIM 26 seperti itu Kak. Nah, dan saat ini kalau teman-teman ingin tahu informasi dan sebagainya, itu bisa nanti cek di Instagram kita ya, di FIM News gitu ya. Dan di situ kita mengumpulkan gitu kawan-kawan muda yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa saling berkolaborasi. Kita berikan bekal-bekal untuk mengekskalasikan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan di bidangnya masing-masing. Oke, berarti salah satu cara utama untuk mendukung pemuda dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi sosial ini dengan mengadakannya pelatihan nasional tadi ya? Betul sekali, Kak. Oke. Nah, Vika pengen tahu nih seperti apa sih kualitas kepemimpinan pemuda menurut Mas Izudin dan menurut Mas Aryan? Oke, kayaknya dulu, Kak. Kalau kita berkaca di FIM ya Kak ya gitu. Kalau kita berkaca di FIM, tentunya setelah lulus pelatihan, bahkan sebelum mereka masuk ke pelatihan itu sendiri, itu kita udah seleksi dengan ketat banget gitu. Oh, ada seleksinya juga? Ada seleksi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk daftar langsung lulus, tapi emang harus buat esai dulu, terus ada surat rekomendasi dari pihak dari orang yang mengenal dia ya gitu. Nah, lebih direkomendasikan orang-orang yang mempunyai peran gitu di daerah gitu. Yang aktif dalam kegiatan sosial mungkin seperti itu ya. Sekali. Terus itu esai-esainya apa tuh? Vika penasaran, apa berarti tentang seputar kepemimpinan begitu ya? Betul sekali Kak. Jadi memang di situ kalau misalnya soft skill apa yang perlu dibutuhkan oleh seorang pemimpin gitu ya. Kita kalau menurut saya pribadi tuh pemimpin itu butuh yang namanya dia punya inovasi gitu ya. Yang dimana dia juga sudah punya peran di lingkungannya. Kita katakan dia pemimpin tapi dia nggak punya peran apa-apa di lingkungannya kan seperti apa gitu Kak ya. Nah, makanya dari itu pemimpin itu dia perannya itu nggak harus yang besar. Peran itu bisa peran sekecil apapun. Dimulai dari hal yang kecil. Betul sekali. Ya? Betul. Maka pemimpin itu ketika dia udah tahu di situ ada permasalahan, dia memimpin perubahan di situ, dia buat inovasi di situ. Nah, di pelatihan FIM itu kita pertemukan dengan teman-teman yang sama-sama punya inovasi, sama-sama punya dampak, sehingga saling terhubung, akhirnya kebermanfaatannya akan jauh lebih luas lagi. Gitu, Kak. Nah, ini untuk membekali calon-calon pemimpin
kira-kira soft skill apa aja sih yang perlu diberikan dan diperkuat nih untuk teman-teman FIM? Oke. Kalau tentang soft skill ya Kak, Iya. itu banyak banget gitu. Tapi Apa tuh contohnya? tapi yang paling terpenting adalah soft skill ini harus didukung sama mentor gitu. Nah, Iya. itulah yang nggak dimiliki mungkin dari organisasi kepemudaan yang lain, karena FIM dalam tanda kutip punya mentor untuk meningkatkan soft skill tadi gitu, mulai dari leadership itu sendiri gitu ya. Apa aja tuh kira-kira Mas Aryan soft skill-nya? Tentang soft skill ya gitu. Nah, yang salah satunya itu tentang apa namanya? Inovasi, making program gitu. Betul sekali, making program, theory of change, design thinking gitu ya. Karena dari hal-hal itu bisa inovasi-inovasi yang mereka buat nanti di daerah setelah kembali itu lebih maju. Karena apa? Ini yang kita terima di FIM itu sendiri bukan orang yang baru mau, tapi sudah ada gitu, sudah ada rekam jejak, yang sudah ada terjun ya, yang sudah melakukan. Jadi untuk mengembangkan itu lagi, nah perlu tadi design thinking, making program gitu ya. Mungkin kalau soft skill dasarnya adalah kepekaan ya Kak ya. Kepekaan terhadap masalah-masalah di sekitar mungkin betul ya. Kak ya. Karena kan kita sebagai pemimpin kalau kita nggak peka ada masalah di sekitar kita nggak akan bisa gerak gitu ya. Kepekaan itu yang menjadikan kita akhirnya mau bergerak gitu. Kita melihat sesuatu, entah itu permasalahan di lingkungan terkecil, iya. Dan apapun juga itu kemampuan problem solvingnya mungkin ya. Betul, pastinya. Empathize tadi ya. Betul. Oke, Mas Izudin, Mas Aryan, di momen bulan kemerdekaan nih ya, sekarang bulan Agustus nih, FIM punya agenda apa sih? Boleh di-share dong? Oke, kalau di FIM sendiri, bulan ini kita ada yang namanya Festival Indonesia Muda, Kak. Oh, khusus di bulan Agustus? Di bulan Agustus ini, gitu. Ada namanya Festival Indonesia Muda yang di mana itu dilakukan oleh tiap wilayah-wilayah. Gitu, ada yang kemarin sempat ada di teman-teman dari Timur. Bercerita tentang bagaimana teman-teman dari Timur untuk mengejar impiannya gitu ya Aryan ya. Dan di beberapa hari ke depan itu ada juga di wilayah-wilayah yang lain gitu Kak. Jadi itu per regional apa bagaimana? Gabungan dari berbagai regional. Ya. Karena wilayah ya. Wilayah betul Kak. Di bulan ini pun juga yang tadi yang sering kita sebutkan terkait latihan FIM itu di bulan ini kami lagi membuka pendaftarannya juga Kak. Untuk member baru ya? Member baru tentunya. Sampai dengan tanggal 17 Agustus. Nah, teman-teman bisa cek aja di Instagram jadi batas kami waktunya gitu. Tepat di 17 Agustus? Tepat di 17 Agustus. Betul, pada saat kemerdekaan gitu. Oke. Dan juga regional juga punya kegiatan agenda 17-an sendiri Kak. Gitu. Ngapain aja tuh kira-kira? Gitu. Ya, ada yang berbagi ke panti jompo ya gitu, panti asuhan gitu, ngajak anak-anak yang di panti asuhan itu main 17-an, lomba mengadakan gitu. perlombaan Kita yang datang ke rumahnya untuk ngadain lomba gitu. Dan lomba bareng ini juga kalau di panti jompo ya bareng nenek-nenek, kakek-kakek gitu di sana. Bersama para lansia ya. Betul sekali. Oke. Nih Mas Izudin, Mas Aryan, usia 79 tahun nih sekarang ya negara kita Republik Indonesia. Apa nih maknanya buat Mas Izudin dan juga Mas Aryan? Aryan dulu mungkin barangkali. Boleh. 79 tahun bukan waktu yang sedikit Kak ya gitu. Udah banyak banget perjalanan bangsa kita yang dihadapi. Dan tentunya manifestasi dan harapan Aryan di 79 tahun ini kadonya adalah anak muda semakin melek terhadap semakin empathize, berempati terhadap permasalahan-permasalahan di daerahnya gitu. Jadi bukan yang kalau sekarang kan Gen Z itu kan sangat terlihat banget suka dengan gadgetnya gitu. Nah harapannya Gen Z juga berempati dan melihat keresahan-keresahan sekitar gitu, sehingga bisa apa bahasanya ya, bisa melakukan aksi nyata gitu. Dan juga alhamdulillah sekarang yang terbaru ada COC Kak ya, Clash of Champions gitu. Nah jadi anak-anak muda itu terpacu lagi tuh untuk semakin berlomba-lomba gitu. Dalam ini ya, biasanya pada malas belajar sekarang jadi seneng karena ada COC ya. Karena ngeliat
keren juga ya jadi orang pinter ya. Orang pinter keren juga ya ternyata ya. Oke, nah kalau menurut Mas Izudin sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya 79 tahun itu sebagai negara ya Kak, itu kalau dibilang lama nggak lama, Iya. kalau dibilang muda juga nggak muda. Kalau gitu ya. diibaratkan manusia kan 79 tahun tuh udah kakek-kakek, udah kakek-kakek nenek-nenek gitu ya. Oke. Tapi kan kalau sebagai bangsa 79 tahun ini masih belum terlalu lama gitu ya. Kita masih banyak belajar, banyak hal yang perlu kita improve untuk kedepannya. Dan pastinya tadi yang disampaikan Aryan juga gitu, harapannya adalah di momen 79 tahun ini kami, karena kita semua sebagai anak muda semakin melek dan siap gitu untuk menyongsong 100 tahun emas Indonesia. Itu yang paling penting sih Kak, karena kalau 100 tahunnya kita pemudanya belum siap nih, di yang sekarang nih bukan jadi 100 tahun Indonesia emas, bisa jadi 100 tahun Indonesia cemas ini. Cemas, gitu. betul. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai gitu, ya, harus betul. bisa ya. Itu dia. Oke. Nih menurut Mas Izudin dan juga Mas Aryan, apa sih sesungguhnya persoalan terbesar yang dihadapi pemuda di era digital saat ini? Oke, kalau era digital, kalau dari saya itu bagaimana kita memfilter segala informasi yang masuk ke kita sih Kak. Betul ya, dari gadget yang Dari kita gadget pakai yang sehari-hari ya. Kalau misalnya kita ngerasain mungkin di umur, nggak tahu ya umurnya siapa nih ya Kak, kita muda nih. Muda ya, muda terus Iya, pokoknya. informasi duluan kita bisa jadi informasi terkait, saya suka bola nih, saya ingin tahu highlight sepak bola tadi malam, saya harus nunggu nanti malam lagi nih gitu kan untuk lihat highlightnya. Kalau sekarang semalam selesai bola langsung ada cuplikan-cuplikannya gitu ya. Nah, informasi-informasi yang masuk itu yang perlu kita bentengi gitu Kak. Sebagai anak muda kita perlu membentengi diri kita sendiri sih terkait hal-hal itu, karena karena informasi semakin luas, positif ada, negatif juga ada iya, gitu. tidak selalu positif ya semua yang masuk informasi dari gadget. Betul ya. sekali gitu sih. Dan juga Kak ya, berita-berita terbaru kan bahwa pelaku judi online termasuk yang paling besar adalah anak muda gitu ya, di umur-umur remaja gitu. Jadi sangat miris banget ya, tapi kita sebagai sebuah bangsa tetap optimis bahwa ini bisa dirubah gitu. Betul sekali. Nah, sekarang kan era digital ya, Mas betul. Aryan, Mas Izudin. Menurut Mas Aryan dan Mas Izudin, era digital ini memberikan kemudahan atau justru sebaliknya nih? Kemudahan atau sebaliknya nih Aryan nih? Gimana nih Aryan? Kalau dari kita ya, dari kita itu kemudahan Kak. Kemudahan ya. Kemudahan. Jadi mempermudah dalam akses segala sesuatu ya. Betul, ini bisa jadi dua mata pisau gitu, pedang gitu ya. Iya, betul. Gadget mah ini bisa jadi sumber kita mendapatkan ilmu atau yang menusuk kita dari belakang gitu. Kitanya sendiri berarti yang kembali lagi ke tadi ya, membentengi diri, memfilter ya. Memfilter betul. Apa yang baik untuk kita, karena digital ini kita pegang HP. Kalau misalnya kita mau buat kebaikan gitu ya, eskalasinya akan jauh lebih besar kan sekarang kayak gitu ya. Betul. Kalau mau yang ini ya juga negatif, ada juga negatifnya juga sih. Iya. Dan ada temanku Kak, kenapa? Dari handphone dia kalau dilihat sama tetangganya, ini kok anak nggak kerja gitu ya. Ternyata per bulanannya nyampe 2 digit. Itu biasanya freelancer ya? Freelance, akibat dari handphone, dari gadget. Betul sekali. Oke. Ini Vika pengen tahu nih, apa aja program atau inisiatif yang telah dilakukan oleh FIM untuk memfasilitasi kontribusi pemuda dalam pembangunan bangsa. Oke. Mungkin nanti bisa saya tambahkan sama Aryan ya. Cuman yang secara konsisten kita lakukan, yang tadi sering juga kita singgung, yaitu pelatihan Forum Indonesia Muda itu Kak. Yang dimana secara konsisten kami membuat pelatihan itu setiap tahunnya gitu. Kita memfasilitasi, menjadi inkubator, menjadi wadah untuk para pemuda gitu ya, untuk para orang-orang keren yang ada di seluruh Indonesia, yang dia punya kepemimpinan, dia seorang entrepreneur, dia seorang influencer, dia seorang aktivis, dia seorang movement pionir gitu ya, bahkan dia seorang profesional muda atau yang profesional gitu ya, untuk bisa berkontribusi dan kita kumpulkan untuk bisa saling mengeskalasikan kebaikannya jauh lebih besar gitu. Dan tahun ini kita lagi buka nih Kak. Kalau mau informasinya teman-teman semua bisa cek aja langsung di
Instagramnya kita gitu. Oke, Instagramnya apa namanya? Di Film News. Film News ya. Film News, Oke. betul Kak. Apa nih harapan Mas Izzuddin dan Mas Aryan untuk masa depan Forum Indonesia Muda dan kontribusinya dalam memajukan bangsa? Oke, tentang harapan ya. 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 Ini mungkin Pak Is sama Buna juga sering bilang, founder kita udah sering bilang bahwa kita ingin membuat ekosistem kebaikan gitu, kerja-kerja kolektif gitu. Harapan-harapan kita bahwa anak-anak tim itu jiwanya jiwa kolaborasi gitu, jiwa-jiwanya jiwa kolaborasi, bukan jiwa independen, bukan membesarkan gerakannya sendiri, tapi membesarkan semua gerakan bareng-bareng gitu. Harapan kita anak tim jiwa kolaborasinya, jiwa empathize-nya, berempati terhadap sekitar itu tetap dijaga. Oke, kita lanjut gimana? Boleh. Masih semangat Mas Izzuddin, Mas Aryan? Semangat sekali dong Semangat Kak. ya. Masih semangat Oke. kemerdekaan ya. Semangat kemerdekaan karena ini bulan kemerdekaan Betul nih ya. sekali. Oke, Mas Izzuddin, Mas Aryan nih, era digital. Kita masih membahas tentang era digital ya. Seharusnya kan menjadi peluang nih bagi peningkatan derajat kesejahteraan. Menurut kalian sendiri bagaimana? Oke, era digital ini yang sering tadi kita juga singgung Kak ya. Positif negatifnya banyak gitu Kak ya. Iya, betul. Tadi Kak Aryan juga ada sempat nyampaikan gitu bahwa ada temennya Kak Aryan yang dikira nggak kerja gitu ya. Dikira ngepet Gitu ya. Ternyata kerjanya sudah gajinya 2 digit gitu ya di digital. Itu dia, digital itu memang memudahkan kita kalau memang kita mau mencari peluang-peluang itu Kak. Betul. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Khususnya untuk tadi meningkatkan kesejahteraan itu tadi sih gitu. Dan juga ya Kak ya, dari era digital ini semakin banyak peluang-peluang pekerjaan gitu Kak. Sebelumnya kita waktu zaman-zaman 2000 masih satu digitan ya, 2001 2009 gitu. Itu nggak ada tuh cita-cita jadi content creator, nggak ada tuh. Belum hype ya. Iya. Lu kerjanya apa? Nggak ada, cuma video-videoin doang gitu. Kan aneh ya pada saat itu. Iya. Nah sekarang mah anak-anak kecil itu rata-rata pengen jadi YouTuber gitu. Oke. Nah, kita beralih sedikit nih Mas Izzuddin, Mas Aryan ya. Sekarang kan Indonesia katanya lagi darurat judi online. Apa nih tanggapan dan solusi dengan maraknya judi online ini di era digital dan banyak pemuda yang jadi korbannya? Bagaimana menurut Mas Izzuddin dan Mas Aryan? Oke, kalau menurut saya sendiri itu salah satu hal yang negatif dari seorang sisi digital Kak ya. Betul. Kalau dulu tuh judi itu nggak bisa online gitu ya. Sekarang jauh lebih mudah, lewat HP aja juga bisa. Dulu gitu biasanya ya. judinya konvensional aja ya. Konvensional. Kalau di film-film itu kan harus kemana gitu ya. Kalau di film-film gitu kan. Sekarang malah dimudahkan Sekarang ya. sangat Karena dimudahkan. digital itu Betul. ya. Nah, kalau menurut saya sendiri sebenarnya kawan, apalagi tadi yang sempat disinggung bahwa ternyata korban dari judi online ini banyak anak mudanya juga gitu kayak. Betul. Nah, tadi kita mendorong teman-teman anak muda untuk menyambut Indonesia Emas tadi. Biasanya yang terjerat di hal-hal yang negatif itu gitu ya, yang sering saya temui adalah mereka-mereka yang memang lingkungannya yang pertama, kemudian biasanya kalau tidak kita sibukkan diri dengan hal yang positif, hal negatif itu masuk tuh Kak. Betul. Gitu. Maka kalau harapan dari saya sih untuk teman-teman atau kawan-kawan semua yang masih muda nih, semangat kita masih banyak nih, sehingga jangan malas-malas untuk melakukan hal-hal positif. Karena kalau kita diam dan nggak melakukan hal yang positif, biasanya nih yang negatif yang akan masuk nih Kak. Betul, setan berbisik ya. Betul. Maka dari itu perbanyak kegiatan positif teman-teman. Kalau teman-teman ingin meningkatkan kesejahteraan gitu ya, banyak hal gitu ya. Dengan teman-teman melakukan hal yang positif, juga berduit bahasanya gitu. Menyibukkan diri dengan hal yang positif. Insya Allah ya kita jauh tuh dari yang namanya judi online ya. Oke, Mas Izzuddin, Mas Aryan. Menurut Mas Izzuddin dan Mas Aryan, sejauh mana nih anak-anak muda harus berkontribusi melalui inovasi sosial untuk membangun bangsa untuk Indonesia? Kalau sejauh mananya ya. Kalau berbicara tentang usia, ya sepanjang hayat gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang tenaga gitu, ya totalitas dengan ya sekarang kan permasalahan anak muda, dia banyak yang dia inginkan gitu, dan tentu banyak mengikuti organisasi ya gitu ya. Nah, pesan kita
ya fokus di satu kolam itu dan silahkan berkontribusi lebih besar di sana gitu, karena biar nggak bercabang-cabang nih gitu, ngikuti kegiatan pemudaan, terus tuh ngikutin kegiatan olahraga, ngikutin kegiatan pendidikan gitu ya, jadi banyak cabangnya. Dan ya kalau dia bisa jual 1000 bayangan mah bisa ya kayak Kalau kayak gitu jadi susah fokusnya ya. Susah Mungkin fokusnya. fokus ke satu, misalkan satu minat atau satu kesibukan positif apa Ya. dan dikonsistenkan. Pesannya mungkin ya. satu, cari passion teman-teman. Betul. Bisa lewat mana Kak Aryan gabung di? Ya, gabung di pelatihan Pelatihan film. film. Oke, itu ya untuk DV Mania yang sehari-harinya gabut-gabut aja, daripada gabut-gabut aja mending kita mengasah skill kepemimpinan kita Betul ya. sekali. Oke. Betul, Kak. Oke, ini terakhir ya sebelum pamit nih, apa pesan kalian untuk sahabat-sahabat Vika yang ada di luar sana, untuk para pemuda deh di bulan kemerdekaan ini? Oke, kalau dari saya, mungkin kalau kita melihat dari sejarah Kak ya, kemerdekaan itu diproklamasikan dengan 17 Agustus. Salah satu sejarah yang sering kita dengar dan sering kita baca adalah momen pentingnya ketika Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik oleh para generasi muda gitu ya, untuk mendorong segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka memang di momen Agustus ini anak muda itu biasanya identiknya itu dua hal. Anak muda itu semangatnya lagi menggebu, fisiknya lagi kuat-kuatnya, pikirannya lagi matang, fisiknya lagi kuat-kuatnya gitu ya. Sehingga ketika kita tidak memanfaatkan itu dengan baik, tadi yang saya sampaikan, ketika itu dimanfaatkan dengan hal-hal positif, hal-hal negatif yang akan mungkin masuk ke diri teman-teman semua sebagai anak muda. Maka salah satu caranya untuk biar dapat positif adalah bergabung di pelatihan film itu sendiri. Mas Aryan mungkin ingin menambahkan? Dan juga kata Mahatma Gandhi ya Kak ya, tentang teori perubahan. Kalau teman-teman ingin perubahan, maka jadilah perubahan itu sendiri. Gitu. Kalau teman-teman ingin ada perubahan di dalam diri sendiri, perubahan di nasib teman-teman, di hidup teman-teman gitu ya, dari yang negatif ke positif, maka jadilah perubahan itu sendiri gitu. Salah satunya mencari lingkungan yang suportif. Kalau dan rasa-rasanya bersyukur banget di usia 23 tahun ini, Aryan dan mungkin banyak teman-teman film semua bersyukur bisa bertemu di wadah ini, di wadah Forum Indonesia Muda ini. Oke, Mas Izudin, Mas Aryan, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk mampir ke Radio DFM. Terima kasih juga buat DFM Mania yang sudah mendengarkan segmen spesial ini. Wah, semoga anak-anak film bisa terus mencetak pemimpin-pemimpin muda baru ya untuk kedepannya. Semoga juga bisa memberikan inovasi-inovasi yang terus positif untuk bangsa kita. Tentunya, amin. Terima kasih Kak Vika juga. Oke, terima kasih juga Mas Aryan, Mas Izudin.